Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arham Zahri Rahman, Eskom Eng, dosen Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya untuk menjabarkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya deskripsi singkat mata kuliah, proses pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, dan terakhir adalah metode pembelajaran. Deskripsi singkat mata kuliah pada perkuliahan pengembangan aplikasi mobile membahas tentang dasar-dasar pengembangan aplikasi Android, meliputi persiapan environment development aplikasi Android, membuat, menguji, melakukan debugging, hingga mempublikasikan aplikasi yang telah siap untuk dipublikasikan. Lalu, pengembangan aplikasi mobile merupakan mata kuliah wajib yang diperlukan untuk menghasilkan lulusan prodi yang mampu membangun sebuah perangkat lunak, terutama berbasis mobile, sehingga diharapkan mahasiswa mempelajarinya dengan serius. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan problem-based learning, project-based learning, cooperative learning, forum diskusi, penyampaian materi dalam bentuk presentasi, praktikum, pemberian tugas secara individu maupun kelompok. Sistem evaluasi dilakukan melalui penilaian tugas mandiri terstruktur, kuis, keaktifan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kreativitas, daya juang, dan teamwork. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dijabarkan dengan 4 poin. Di antaranya, mahasiswa dapat menyiapkan lingkungan pengembangan aplikasi Android, membuat, menguji, dan melakukan debug aplikasi. Mahasiswa mampu membuat antarmuka pengguna yang responsif serta adaptif. Mahasiswa mampu membangun sebuah aplikasi mobile berbasis Android berdasarkan studi kasus yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada mahasiswa dapat mengetahui bagaimana mekanisme kerja background test, pengelolaan penyimpanan data, penggunaan API, serta mempublish aplikasi tersebut. Perkuliahan kita dilakukan sebanyak 16 pertemuan, di mana diantaranya yaitu di pertemuan 8 dan 16. Kami melakukan asesmen atau ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mari kita lihat proses perkuliahan pengembangan aplikasi mobile. Kita cek dulu, kira-kira sudah pada belajar belum? Kita mau perintah sebentar. Ini lisan aja, nanti siapa yang bisa jawab langsung bilang, Pak saya mau jawab gitu, nggak apa-apa. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan activity pada Android? Dan yang kedua, apa yang dapat dilakukan pada activity? Yang berani mengemukakan pendapatnya akan saya kasih poin yang nanti akan ditambah di nilai tugas. Poinnya 10 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat 80 berarti plus 10 gitu. Oke. Ada yang mau coba? Ya. Apa itu?
Oke. Silahkan. Siapa deh? Bilhak. Mau izin masuk ya Pak. Jadi Oke, silakan. terkait dengan activity ini merupakan menurut saya itu kayak komponen yang dilihat oleh pengguna sebagai tampilan gitu. Jadi kayak hierarki tampilan gitu, di mana tampilan ini berfungsi sebagai interaksi antara user dengan si aplikasi, dan apa yang dapat dilakukan oleh activity itu bisa digunakan seperti halnya kayak memutar video atau menekan tombol sesuatu atau mengetik sesuatu untuk misalnya buat login, ataupun ada juga yang namanya kayak juga siklus hidup atau life cycle Pak, di mana itu merupakan kondisi yang dia akan dialami saat diciptakannya sampai hancurnya. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke, udah belajar nih ya. Tadi apa? Bilhak ya? 10. Oke, saya catat dulu. Ini kita 1, 2. Bentar, saya catat nomor dulu. Jadi sebenarnya apa itu activity? Nah, activity sendiri sebenarnya secara garis besarnya itu adalah tampilan yang kita dapat pada layar ponsel kita. Jadi bisa disebut dengan high level view atau tampilan yang memang itu ditujukan untuk user. Nah, contoh misalkan teman-teman pasti punya ponsel cerdas semua kan ya, punya smartphone semua. Setiap aplikasi yang kalian buka atau yang kalian lihat di dalam layar ponsel kalian itu disebut dengan activity. Setiap kali buka aplikasi, lalu pindah ke halaman lain, maksudnya masih dalam satu aplikasi ya, tapi pindah halaman, itu bisa disebut dengan intent. Jadi cara pindahnya itu menggunakan intent. Gitu. Nah, di sini dijelaskan sebuah komponen di Android yang menjadi high level view memiliki satu jendela dari sebuah hierarki tampilan. Jadi susunan dari banyak tampilan itu dijadikan satu dalam sebuah aplikasi, gitu. Dalam sebuah project itu disebut dengan aplikasi. Nanti akan jelaskan berikutnya. Nah, biasanya menjadi satu layar full. Jadi kalau kita buka aplikasi, jadinya satu layar gitu. Saya kayaknya ada contoh. Oh, nanti aja contohnya. Sekarang kita coding aja. Nanti kita akan ada coding contoh sedikit. Lalu, nah, ini. Biasanya itu menjadi satu layar full, tetapi juga bisa itu ada di atas seolah-olah ada di atas layarnya gitu, atau namanya floating screen atau floating menu. Biasanya kapan dapatnya bisa kita lihat ada floating menu seperti itu? Itu kalau teman-teman misalkan nih ada aplikasi kita mau hapus data gitu, nanti kita klik hapus data, ada tulisannya biasanya. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Ada ya sama cancel biasanya. Nah, itu diklik salah satunya. Nah, biasanya itu ada di atasnya, guys. Kayak kotak kecil, tidak jadi satu sama tampilan utama, tetapi itu layar sendiri dan tidak full. Kebayang ya? Oke. Nah, dalam sebuah file Java itu biasanya hanya terdapat satu activity. Jadi ketika kita ingin membentuk activity lain, otomatis kita harus membuat satu file Java lagi, gitu. Oke, apa yang dapat dilakukan pada activity tadi pertanyaannya ya? Nah, di activity sendiri itu kita bisa melakukan apa yang bisa dilakukan di layar. Jadi bisa kirim email, nonton YouTube,
ya apapun lah, everything yang emang itu bisa dilakukan di layar handphone kalian. Dan fungsi lainnya adalah untuk menangani interaksi pengguna. Jadi seperti klik tombol, entry tulisan. Nah, gampang lah itu. Saya jelasin kayak gitu juga, kalian udah sering melakukannya gitu. Sudah sering menggunakan smartphone lah ya. Intinya, activity itu adalah layarnya, dan apa yang bisa kalian gunakan, nah itu yang ada yang biasa kalian lakukan pada ponsel kalian. Nah tadi Bilhak tadi sempat sebutin siklus hidup, nah betul. Jadi si activity ini itu punya namanya siklus. Jadi ketika kita klik aplikasinya, dia akan muncul satu layar. Nah, itu disebut dengan on create karena si layar activity-nya itu baru dibuat gitu. Nanti ketika dia idle itu masuk ke is pause. Dan ketika kita keluar dari aplikasi tersebut, itu disebut dengan on destroy. Fungsinya buat apa sih siklus ini? Jadi kita tahu di aplikasi Android itu kan ada yang namanya RAM atau random access memory. Ada RAM, ada ROM atau read only memory. Ya. RAM itu sendiri jumlahnya kan terbatas. Sehingga untuk mempermudah si aplikasi tetap bekerja, activity yang tidak digunakan itu bisa di pause, atau misalnya sudah tidak digunakan lagi, artinya aplikasi ada di close, maka itu masuk ke on destroy. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini nih. Oh, jadi selama ini kita sudah sering berinteraksi, melihat apa itu activity, seperti apa, tapi kita nggak tahu itu namanya activity. Nah, sekarang udah tahu ya, artinya nanti ketika ditanya, tahu dong activity yang seperti apa. Oke, nah ini ada apps and activities, yaitu gabungan beberapa activities yang saling terkait satu dengan yang lain, yang dalam satu project. Itu bisa kita sebut dengan aplikasi. Nah, activity pertama yang dapat dilihat, atau yang pertama kali di running, itu adalah main activity. Jadi misalkan kalian buka aplikasi, itu yang terpanggil duluan main activity. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin loading screen gitu. Bisa, tetapi nanti tetap mengacu pertamanya kita cari namanya main activity. Activity dapat diatur dalam hubungan parent and child. Artinya kita bisa membentuk hierarki mana duluan activity yang muncul dan mana yang belakangan. Waduh Pak, saya sudah terlanjur bikin activity untuk halaman hasil, sedangkan inputnya belum Pak, gimana? Nah, itu gampang, nanti bisa dipindah di namanya file manifest. Nah, di file manifest itu kita bisa atur mana activity yang dipanggil duluan, mana yang belakangan. Kita bentuk hierarkinya nanti di situ. Oh ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Misalkan teman-teman, Pak, kalau seperti ini gimana? Gitu, terserah kalian lah. Oke, lanjut ke layout and activity. Nah, activity itu biasanya memiliki yang namanya tatanan UI atau user interface, di mana itu yang nanti akan mempermudah si user untuk bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, tata letak ini biasanya di Android itu ada pada file XML. Kalau sering biasa kita dengar file XML itu pada web, nah sekarang kalau kita belajar Android, activity itu juga ada. Jadi kalau di Android Studio, yang nanti akan kita coba, si Java
itu untuk back end-nya, dan XML itu untuk front end-nya atau tampilannya. Nah, oke, coba kita live coding dulu deh. Di Android Studio, kita bisa langsung klik file. Oke, file. Kita bisa new project. Sama dengan new project. Jadi kita bisa pilih beberapa layout yang sudah disediakan oleh si Android Studio. Kita pilih yang empty activity aja untuk kasus ini, kita untuk contohnya. Next. Oke, di sini kita tulis hello. Oke, sudah tampil. Nah, di sini ada satu tampilan hello world. Tampilan dasar ini bisa kita delete dulu. Nah, di sini ada satu komponen palet seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Ini bisa kita drop langsung ke sini, atau kita juga bisa menggunakan XML-nya. Tapi saya juga lebih suka untuk keduanya. Jadi sebelah kiri ini adalah XML, lalu sebelah kanan ini adalah tempat komponennya. Nah, kita coba pakai text view, kita tarik. Oh, belum nempel. Kita ulangi lagi. Nah, seperti ini kita letakkan. Nanti otomatis akan terbentuk code-nya di XML-nya. Ah, seperti ini. Kita bisa edit di Android text. Ini bisa kita edit. Beri label halaman 1 gitu ya. Tuh. Oke, lalu kita tambahkan button. Kita ambil aja button. Kita tarik ke sini. Nah, sudah tertampil buttonnya. Oke. Apa yang kok ikut ini? Oke, ini kita hapus saja yang satunya. Text view 2-nya kita hapus. Kita bisa hapus di XML-nya, nanti yang di ini juga harusnya ikut hilang. Nah, sip. Oke, kita klik untuk kunci lokasinya. Menggunakan tools ini. Nah, kok belum? Oke, sudah. Nah, berikutnya kita masuk ke app Java. Nah, di sini kita melihat ada namanya main activity. Nah, untuk membuat satu intent, otomatis kita perlu ada minimal 2. Kita bisa tambahkan di hello activity ini, kita klik kanan, kita pilih yang activity, kita ambil yang di sini ada empty activity. Oke, di sini ada active main, 2 activity, kita finish saja langsung, nggak apa-apa, untuk contoh. Sama halnya dengan activity yang pertama, kita akan mendapatkan satu Java class dan satu XML class. Di sini kita tinggal masuk ke main activity yang satu ya, yang pertama. Nah, di sini kita bisa kita bisa tambahkan sedikit coding
Tadi ada namanya button, kita udah tambahkan button, panggil di sini. Dan kita beri nama variabel, button juga nggak apa-apa. Dan sama dengan bukan new. Find view by ID. Yang ini, kita pilih yang ini, find view by ID. Lalu kita cari di resource, terus R, resource artinya r.id, lokasi di mana tempat activity yang kedua, activity lain, r.id. Nah, tadi kita udah buat button kan? Nah, secara default mereka akan membuatkan satu nama variabel yang sesuai dengan palette-nya, ya, namanya button. Kebetulannya sama. Oke, kenapa merah? Karena kita belum import class. Nah, kalau sudah Android widget button, beres. Lalu kita tinggal tambahkan di situ adalah panggil intent-nya. Dan kita buat juga sama intent, nama variabelnya. Ini, lalu kita masuk ke menu, main activity. Main activity dot, karena di sini adalah main activity berarti this ya, karena kita posisi ada di activity. Main activity dot this, koma. Nah, kita mau pindah kemana? Di sini kita lihat ada namanya main to activity. Main to activity dot class, karena kita mau pindah ke kelasnya main activity. Ini kita import juga nih biar nggak merah. Oke, nah sudah seperti ini kita tinggal panggil aja. Paling gampang berarti kita panggil start activity. Nah, kita tinggal panggil si intent-nya. Udah, hanya segini saja codingnya untuk bisa pindah dari satu halaman ke halaman lain. Coba kita debug dulu. Kita play ya di sini. Klik. Nanti kalau sudah selesai, dia akan langsung ke running di ponsel. Nah, seperti ini ya. Jadi kita klik pindah, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Oke, kita kembali ke materi dulu. Sebelum mengakhiri kuliah ini, saya punya oleh-oleh buat kalian. Biasa seperti minggu sebelumnya ada namanya tugas untuk melatih skill coding teman-teman di sini. Seperti yang saya contohkan tadi, jadi teman-teman nanti tinggal buat 4 buah activity dalam satu project, di mana setiap activity itu ada aturannya. Gitu. Jadi, di activity pertama, itu berisi dengan biodata dari teman-teman. Ya, terserah itu singkat aja, nama, lalu alamat, prodi, udah cukup itu aja nggak apa-apa. Lalu ada di bawahnya, di bawah si activity 1, maksudnya masih dalam satu activity, cuman di bawah biodata tadi itu ada activity 2, 3, dan 4. Artinya ada button yang menuju pada activity 2, 3, dan 4. Di mana activity 2 itu berisi tentang profil prodi informatika, semester berapa, lalu nanti mata kuliah apa, dah itu aja. Tulis aja PAM gitu, pengembangan aplikasi mobile. Lalu yang ketiga, di activity yang ketiga itu kalian buat kalkulator sederhana hanya untuk input dua angka, dua bilangan, lalu nanti hasilnya itu akan masuk ke activity 4. Dan activity 2, 3, 4 itu ada button yang menuju kepada activity 1. Mudah ya. Nanti teman-teman coba membuat aplikasi itu. Lalu di mata kuliah ini karena project based, jadi teman-teman akan mendapatkan satu project per tim
tugas besar yang akan diselesaikan dalam satu semester ini. Untuk kelompok, terserah teman-teman yang nanti akan bagi. Yang penting jumlahnya antara 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Untuk project base itu mahasiswa diarahkan untuk membangun sebuah aplikasi yang itu nanti dibutuhkan tiap-tiap prodi ITERA. Jadi nanti teman-teman itu kliennya adalah prodi. Misalkan gini, tadi siapa tadi yang jawab saya tadi? Oh, si Bilhak. Misalkan timnya Bilhak itu pergi ke prodi teknik sipil. Nanti di sana bisa wawancara kaprodinya atau apa namanya dosen-dosennya. Kira-kira aplikasi apa sih yang dibutuhkan di prodi teknik sipil yang bisa kalian akomodir. Nanti mereka akan memberikan spesifikasi kebutuhan, lalu nanti teman-teman catat apa namanya kebutuhannya, lalu kalian tuangkan dalam sebuah proposal. Nah, proposal itu sendiri maksimal 5 halaman, di luar halaman judul dan halaman apa namanya lampiran. Jadi isinya spesifikasi kebutuhan, wireframe dan lain sebagainya. Untuk proposal itu nanti dikirimkan pada saat UTS dan masing-masing kelompok dan satu kelompok tuh bikin Trello yang nanti tolong saya di invite supaya setiap perkembangan proyek kalian itu saya bisa tahu. Ketika ada kesulitan saya bisa memberikan arahan langsung dari Trello-nya teman-teman. Lalu untuk presentasi tugas besar kemungkinan kita tidak langsung tatap muka, tapi teman-teman langsung buat saja video presentasi yang menarik terkait dengan aplikasi yang teman-teman buat. Maksimal 10 menit. Gimana? Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa ini? Untuk Hilmanda Panji, Pak. Oke, Hilmanda Panji. Untuk proposal itu sendiri, apakah ada formatnya, Pak? Untuk formatnya sama seperti tugas besar lain ya. Apa namanya? Seperti tugas besar ini aja yang saya ampu juga ASD. Nah, samain aja itu algoritma struktur data. Formatnya sama dengan ini aja, PAM ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup? Ini sudah apa namanya selesai materinya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.